Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya Sister Villa sekalian? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga Sister Villa selalu dalam keadaan sehat dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan serta kesembuhan kepada yang mungkin di antara kita atau keluarga kita saat ini sedang ada yang kurang sehat atau sedang sakit. Amin. Baik Sister Villa semua, senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan Sister Villa pada kesempatan kali ini. Perkenalkan saya Irma Warhamni Febriana dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya, berkesempatan untuk memandu talk show Caring with Sharing episode 4 dengan tema Writing Tips for Preparing Scholarship Essay, Kamis 24 Agustus 2023. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir pada acara ini dengan keadaan sehat dan semangat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan nur Islam dalam kehidupan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk semakin mengkhusyukkan kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Sister Pilah yang berbahagia, kegiatan ini diselenggarakan oleh Wishkemenkeu yang merupakan kepanjangan dari Women Islamic Studies Hub dengan misinya menjadi teman bertumbuh muslimah dalam mengoptimalkan setiap perannya untuk meraih kemuliaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wishkemenkeu merupakan salah satu komunitas yang ada di Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan kegiatan dan pembiayaannya tidak menggunakan APBN. Biaya operasional penyelenggaraan kegiatan menggunakan uang infak terbaik dari para donatur. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih atas dukungan ibu-ibu dan sista semua, para donatur, juga panitia WIS, sehingga kegiatan ini bisa terus berjalan sampai saat ini.
Dan bagi Sister Villa yang ingin menyalurkan infak terbaiknya untuk mendukung kegiatan Wish, dapat disampaikan melalui rekening Mandiri dengan nomor 1190060038085 atau Bank Muamalat dengan nomor rekening 36700016623. Kedua nomor rekening tersebut atas nama Mia Prasetyawati. Baik, kemudian bagi Sister Villa yang ingin mendapatkan update terkini mengenai kegiatan Wish, dapat langsung mengunjungi Instagram @wishkemenkeu, wish.kemenkeu. Bagi yang belum memfollow, yuk silahkan langsung di-follow sekarang juga @wish.kemenkeu. Baik, Sister Villa yang berbahagia, agar lebih berkah, acara berikutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Mujadalah, ayat 11, yang akan dibacakan oleh Mbak Baik Elina Yuliandari dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Mbak Elina, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sister Villa, bisa dibuka mushafnya, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elina atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat membawa manfaat dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Sister Villa yang berbahagia, sebelum memulai acara inti, saya akan menyampaikan informasi terkait Bingo BBW. Baik, berikut sudah ditampilkan aturan main baca bareng Wish. Periode Agustus sampai dengan September 2023. Yang pertama, tandai bingomu di bagian pojok kiri atas, posting di Instagram dan tag akun @wish.kemenkeu. Jangan lupa kasih hashtag Bingo BBW 2023. Yang kedua, selanjutnya kamu bebas memilih melangkah ke kotak yang mana dan dapat 1 poin per kotak yang sudah di-achieve. Yang ketiga, kamu dapat bonus 5 poin jika berhasil menyelesaikan 5 kotak yang segaris, vertikal boleh, horizontal boleh, atau diagonal. Yang keempat, kamu akan mendapat bonus 10 poin jika berhasil menyelesaikan 5 kotak segaris dan melewati bintang. Yang kelima, jangan lupa update progres BBW Bingo secara berkala di Instagram dan tag @wish.kemenkeu. Yang keenam, pemenang challenge Bingo BBW adalah yang mengumpulkan poin terbanyak dan akan diumumkan pada periode Kopdar BBW berikutnya. Menarik banget ya. Bagi Sister Villa yang belum tahu atau belum pernah mengikuti
Bingo BBW ini silahkan dikepoin di Instagramnya Wiskemenkeu. Insya Allah di situ Sister Wilah akan jadi tahu apa itu Bingo BBW. Sangat menarik. Baik Sister Wilah yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti. Talk show hari ini, Caring with Sharing, episode 4 dengan tema Writing Tips for Preparing Scholarship Essay. Kita akan ditemani oleh dua narasumber pada hari ini, yaitu yang pertama ada Kak Dwi Anggi Novianti, awardee LPDP S3 London School of Economics. Dan yang kedua ada Kak Siti Daulay, awardee LPDP S2 Nasional, University of Singapore. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita hari ini. Baik, Masya Allah. Luar biasa ya narasumber Caring with Sharing Bis Kemenkeu hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang, Kak Dwi Anggi dan Kak Siti Daulay. Apakah sudah bergabung bersama kita? Selamat siang, Mbak Irma. Selamat Siap, siang. Mbak Irma. Baik, sudah hadir semua. Alhamdulillah. Mohon izin bisa di spotlight untuk narasumber kita. Mbak Irma izin saya sambil ada sedikit kendala teknis, saya off cam dulu sebentar ya. Oke, siap, siap Kak Anggi. Oke, baik. Bagaimana nih kabarnya Kak Anggi dan Kak Siti hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Irma. Bagaimana Mbak Irma baik hari ini? Alhamdulillah, baik sekali sampai bisa jadi MC hari ini nih Mbak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sambil menunggu Kak Anggi agar bisa on cam, kita bincang sebentar dengan Kak Siti. Oke, Kak Siti saat ini sedang di mana ini, Kak? Kok kebetulan ini lagi ada konsinyering. Jadi mungkin perkenalan dulu kali ya. Kita panggilnya apa ini? Sister? Ya, Sister Villa boleh. Sister Villa ya. Untuk Sister Villa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Radiatan Maria Daulay. Bisa dipanggil Siti aja gitu ya. Saya bekerja di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di BPPK. Saya baru aja lulus awal tahun ini dari National University of Singapore di jurusan Masters in Human Capital Management and Analytics. Gitu aja sih. Gitu Mbak. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Kak Siti. Masya Allah luar biasa sekali. Oke. Bagaimana dengan Kak Anggi? Apakah sudah bisa? Saya masih ini nih ada sedikit kendala teknis, tapi kalau ngobrol-ngobrol bisa Mbak sambil nunggu. Oke, baik. Baik Kak Anggi, ya. Mungkin Kak Anggi juga bisa berkenalan seperti Kak Siti agar kita semua juga tahu. Silahkan Kak Iya, Anggi. makasih Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sister Villa semua, Mbak Irma. Perkenalkan nama saya Anggi. Saya bekerja di Badan Kebijakan Fiskal ya sebagai analis kebijakan muda. Saya adalah award di LPDP yang insya Allah akan berangkat September ini Mbak, jadi dekat ya. Saya akan kuliah di London School of Economics, mengambil jurusan Economic History untuk studi PhD. Gitu Mbak Irma. Posisi di Bandung Mbak karena udah cuti sebelum berangkat ini. Oke, Masya Allah sekali Kak Anggi ini. Dua narasumber kita hari ini, Kak Anggi dan Kak Siti, pasti sangat menginspirasi kita untuk walaupun kita sebagai wanita, tapi kita tidak, eh, kita masih bisa bermimpi untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. S2 bisa, S3 pun juga bisa. Baik, kita hari ini akan mengupas tuntas sesuai temanya, mempersiapkan beasiswa, yaitu untuk khususnya tentang penulisan esainya. Baik, sebenarnya ini kita ada foto sesi bersama sebelum memulai talk show, tapi karena Kak Anggi masih terkendala, tidak bisa menyalakan kamera, eh,
kita foto bersama dengan Kak Siti terlebih dahulu. Nanti apabila Kak Anggi sudah bisa on cam, kita foto lagi. Baik, Sister Villa, untuk mengabadikan momen kebersamaan kita bersama narasumber kali ini, ada Kak Anggi dan Kak Siti, kita akan melaksanakan sesi foto bersama secara virtual. Baik, bagi Sister Villa yang belum mengaktifkan kameranya, boleh segera untuk diaktifkan. Panitia tim dokumentasi, silahkan bersiap untuk mengambil foto bersama. Baik, sudah siap semuanya, Sister Villa? Silahkan berikan pose terbaik, Sister Villa. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Sister Villa atas pose terbaiknya. Oh ya, Sister Villa, hari ini Wish Kemenkeu akan memberikan hadiah berupa e-wallet kepada 2 peserta teraktif. Menarik sekali ya, jadi silahkan Sister Villa stay tune sampai akhir acara nanti. Baik Sister Villa, langsung saja kita mulai talk show kita hari ini. Pasti Sister Villa sudah tidak sabar kan ya? Caring with Sharing episode 4, Writing Tips for Preparing Scholarship Essay. Kita kembali berbincang bersama Kak Anggi dan Kak Siti di sini. Baik, mohon izin Kak Anggi tetap bisa berbincang ya walaupun off cam. Bisa, Mbak Irma. Oke, siap. Oke, sebagai pembuka pertanyaan kali ini, sebagai gambaran kepada Sister Villa, apakah boleh diceritakan sekilas bagaimana proses seleksi yang dilalui hingga bisa lulus beasiswa LPDP? Baik, gimana nih? Mau Kak Anggi dulu atau Kak Siti dulu? Boleh Mbak Anggi dulu mungkin. Oke, baik. Silahkan Kak Anggi. Oke, makasih Mbak Irma. Ya, jadi kalau cerita mengenai perjalanan dapat beasiswa itu agak panjang ya. Pasti sama tuh Mbak Siti juga. Jadi aku tuh sebetulnya mendaftar beasiswa LPDP itu yang batch kedua tahun 2021 ya. Tapi memang baru akan berangkat 2 tahun setelahnya gitu. Jadi kalau dipikir-pikir memang jalannya panjang dan ini juga nanti bisa jadi salah satu refleksi gitu buat teman-teman. Intinya saya merasa journey untuk kita mendapatkan scholarship itu pasti beda-beda deh nanti journey-nya. Ada yang daftar langsung dapat, langsung berangkat. Ada yang daftar eh, mencoba beberapa kali sampai akhirnya dapat gitu kan. Atau ada yang kayak saya sebetulnya ketika first attempt untuk mendaftar itu alhamdulillah langsung dapat. Tapi apa namanya karena satu dan lain hal berangkatnya harus mundur gitu. Tapi memang perjalanannya kurang lebih tahapan yang akan dilaluinya sama ya dengan semua orang. Jadi pertama itu memang ada apa namanya pendaftaran administrasi gitu ya Mbak Siti ya. Jadi kita mempersiapkan dulu segala dokumen yang diminta, syarat-syarat yang menjadi apa namanya keharusan. Eh, itu pun jadi saya itu mungkin jeda 10 tahun dari master saya dulu Mbak Irma. Jadi saya dulu master di Birmingham. Pulangnya itu 2014, mendaftar lagi untuk beasiswa S3 itu 2021. Jadi ada sekitar gap 8 tahun. Pada saat itu 7 atau 8 tahun. Nah, ngumpulin dokumen lagi ya PR tuh. Ngumpulin dokumen lagi kan dokumennya macam-macamnya dari mulai akademik sampai apa namanya uh, terkait pekerjaan gitu ya. Lalu setelah seleksi administrasi, saya ikut lolos dan ikut masuk ke tahap berikutnya yang tes skolastik ya atau tes kemampuan gitu. Setelah itu juga dinyatakan lolos dan berikutnya ke proses tes substansi atau wawancara dan alhamdulillah juga akhirnya bisa menjadi award di LPDP. Kurang lebih itu sih tahapannya walaupun di masing-masing tahapan itu memang semua ada tanjakan turunan belokannya sendiri-sendiri Mbak Irma, salah satunya itu esai nanti yang akan kita bahas secara lebih detail ya. Tetapi
itu semua kalau saya selalu refleksi ternyata memang kalau kalau menjadi pejuang scholarship itu bahkan di pendaftarannya aja kita itu udah mempunyai proses growing tersendiri gitu. Itu luar biasa lah buat saya pengalaman selama 2 tahun dan akhirnya berangkat tahun ini juga kadang suka percaya nggak percaya apalagi 2021 itu masih di tengah pandemi di mana tes-tes IELTS dan sebagainya itu atau tes IBT itu sangat terbatas. Tapi kalau kita percaya ini sudah jadi jalan kita gitunya yang Allah memang berikan dan itu biasanya suka kerasa di hati kita ya kita jalankan aja nanti insya Allah segala tahapan itu susah senangnya akan terlewati. Gitu mungkin Mbak Irma. Baik, luar biasa sekali Kak Anggi, sangat inspiratif. Jadi walaupun jedanya 8 tahun dan baru berangkat setelah 10 tahun itu sangat mungkin bagi yang tidak sabar, aduh nggak usah deh. Tapi Kak Anggi ini luar biasa menginspirasi kita untuk pantang menyerah walaupun kita seorang wanita, tapi kita harus tetap meraih pendidikan setinggi-tingginya. Itu untuk diri kita sendiri, benar ya Kak Anggi? Betul banget Mbak Irma. Baik, sangat luar biasa. Ini jadi dari S2 ke S3 ini memang membutuhkan waktu yang lama untuk persiapan ya, Kak ya? Iya, sama kalau saya kadang ngelihat untuk kita akhirnya bisa di titik ya saya sekolah lagi itu memang kalau ada panggilan itu tuh baru baru ya deh ini kayaknya saatnya gitu. Tapi itu akan beda-beda Mbak Irma. Ada orang yang baru lulus S2 gitu ya dan dia setelah kembali menjalankan kewajiban eh, NN-nya itu gitu ya Mbak ya atau apalah tergantung aturan di tempat masing-masing. Ada yang langsung banyak juga gitu. Tapi ada yang kayak saya yang kalau saya waktu itu merasanya gini Mbak Irma. Saya merasa saya selalu ingin S3 itu dari dulu lah. Udah kayak saya pengen sekolah kalau bisa setinggi-tingginya setinggi-tingginya. Walaupun saya perempuan tadi seperti kata Mbak Irma. Tapi saya juga sadar bahwa yang namanya S3 itu ada yang jokesnya ya Mbak Irma ya. Ada yang bilang itu kamu lagi secara voluntarily bersedia untuk menyiksa diri katanya selama 4 tahun. Nah, saya berpikir kalau saya mau menyiksa diri, saya harus menyiksa diri yang saya nikmatin, Mbak Irma. Nah, untuk dapetin yang topik yang akan saya nikmatin, walaupun 4 tahun saya akan struggling, itu buat saya ada perjalanannya. Tapi banyak juga orang yang mungkin dari research S2-nya udah ini bisa saya kembangin, S3 itu bisa langsungan tuh, Mbak Irma. Tapi di proses saya memang ada proses mencari inspirasi dulu gitu ya, belok ke sana ke sini dulu tapi alhamdulillah akhirnya dapat. Yang penting spiritnya memang harus tetap dijaga kalau kita memang selalu yakin bahwa kita orang yang selalu ingin terus belajar. Itu Mbak Irma. Oke, iya Kak Anggi. Jadi ini ya, apa namanya, kita enjoy dengan prosesnya begitu ya, menikmati proses walaupun katanya menyiksa diri, tapi selama kita enjoy dengan hal tersebut dan kita tidak membuat kita stres gitu ya, kita pasti jalanin gitu ya Mbak ya. Betul, dan mencari support system yang tepat. Benar, karena lingkungan yang support itu sangat penting dalam segala hal, apalagi untuk meraih S2, S3. Harus benar-benar banyak yang mendukung, karena kalau tidak didukung dari lingkungan juga agak susah ya kayaknya kalau tidak mendapatkan support. Betul sekali Mbak. Oke, luar biasa sekali Kak Anggi. Saya sampai merinding nih. Saya kan dari D1 nih, jalan saya masih panjang. Saya dari D3 juga Mbak. Tapi Masya saya tahu Mbak Irma Allah. jalannya lebih panjang tapi itu sangat bisa. Ya, Bisa Mbak. insya Allah semoga Allah juga memudahkan jalan saya bisa sampai meraih pendidikan setinggi-tingginya. Amin. Baik, terima kasih Kak Anggi. Kita selanjutnya ke Kak Siti nih. Silahkan Kak Siti berbagi pengalamannya. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih juga Mbak Anggi. Aku juga terinspirasi sekali nih. Bener ya kata Mbak Anggi gitu ya. Kalau mau sekolah tuh gak gampang ya gitu ya. Mau S2, mau S3, mau S1, D4 sekolah tuh gak ada yang gampang gitu ya. Kayak kontemplasinya itu harus benar-benar dilakukan gitu. Panjang gitu kontemplasinya. Dan ketika memilih juga sama aku juga ketika memilih aku pengen sekolah apa atau aku pengen sekolah di mana penuh pertimbangan dan
aku mau milih jurusan yang aku akan enjoy, yang emang sesuatu yang ingin aku kerjakan gitu. Nah, kalau ternyata kita sama nih Mbak Anggi, ternyata kita sama-sama 2021 ya LPDP-nya, tapi aku batch 1 waktu itu. Jadi aku batch 1 2021 masih dalam keadaan pandemi, bener. Ada beberapa jadinya yang harus di wave gitu ya, kayak tes-tes gitu, kayak GMAT, GRE gitu ya, karena memang masih pandemi. Nah, benar perjalanannya sangat panjang gitu kan ya. Walaupun mungkin kalau dihitung tahun, mungkin hitungannya kalau buat aku lumayan cepat gitu ya, karena aku lulus D4, jadi aku juga dari STAN, jadi aku dulu D3, lanjut D4, lulus 2019, terus karena 2021 udah bisa ikut beasiswa, jadi aku ikut beasiswa 2021, tapi persiapannya jauh sebelum itu gitu. Jadi dari semenjak lulus D4 juga kayak aku pengen S2 gitu. Jadi S2 adalah salah satu mimpi aku yang kayak kita harus S2 gitu ya. Jadi ketika selesai D4 waktu itu udah langsung mikir aku mau kuliah apa ya, aku tertariknya dengan apa gitu. Jadi rentang waktu 2 tahun itu adalah rentang waktu berpikir gitu. Sampai 2020 setahun ya, berarti setahun setelah itu 2020 mulai tuh ketika pandemi kerjaannya berkurang, kerjanya dari rumah. Waktu itu udah mulai tuh les IELTS gitu kan ya, dan lain-lain. Terus bener support system, aku juga merasakan keuntungan dari punya support system yang sangat baik gitu ya. Jadi dulu kita bikin grup, karena kita sama-sama waktu itu D4, sama-sama bisa S2 waktu itu, maksudnya sama-sama bisa langsung S2-nya gitu 2021. Kita ngumpulin nih teman-teman, ayo siapa yang mau mau kuliah, ayo kita ngumpul gitu. Terus kita ngumpul gitu ya. Ada mungkin sekitar 7-8 orang yang kita beneran ketemu waktu itu kayak 2 sampai 3 kali seminggu, seniat itu gitu, 2020 sampai awal 2021 gitu ya, sampai kita ikut LPDP batch 1 waktu itu di bulan Mei kalau nggak salah ya, kayaknya bulan Mei. Jadi aku agak tergolong cepat karena memang mungkin timingnya ya, alhamdulillahnya timingnya pas. Jadi waktu itu Mei daftar LPDP, Agustus udah pengumuman gitu ya, alhamdulillah lulus. Sama, jadi prosesnya sama gitu ya kayak Mbak Anggi gitu ya, dari administrasi, habis itu ada skolastik, dan habis itu interview gitu ya substansinya. Lalu Oktober alhamdulillah dapat LOE. Jadi terus ternyata karena memang intake aku kebetulan Januari, jadi Desembernya aku udah berangkat gitu. Jadi makanya sekarangnya udah lulus karena kuliahnya juga cuma setahun gitu. Jadi akhir tahun lalu aku udah lulus alhamdulillah. Jadi dari awal tahun ini sudah kembali bekerja di BPPK gitu. Jadi memang intinya ya itu tadi sih, sama seperti yang disampaikan Mbak Anggi, perjalanannya panjang, tidak sama untuk semua orang gitu ya. Ada yang mungkin one shot gitu langsung lulus, ada yang memang harus berulang kali. Cuman memang itu tadi ya determinasi kita, kalau kita pengen gitu kan ya, dan tidak ada yang mustahil, benar Mbak Yerma. Aku kenal beberapa orang yang dari D1 gitu ya, dan bisa juga sampai S2 gitu, tidak masalah, bahkan sampai S3 nanti kayak Mbak Anggi gitu. Jadi insya Allah ada jalannya gitu ya, semoga dimudahkan gitu aja sih. Baik, luar biasa juga nih kisah dari Mbak Siti. Nggak kalah eh, menarik dari Mbak Anggi. Jadi kalau Mbak Siti ini tadi lulus D4-nya tahun berapa Mbak? 2019. 2019 lulus D4, 2 tahun kemudian 2021 diterima PDPS 2-nya. Setelah itu lulus tahun kemarin, Iya, akhir tahun lalu. akhir tahun lalu lulus. Setelah itu sudah kembali ke BPPK. Luar biasa. Di Singapura ya Mbak ya? Oh iya di Singapura. Iya, jadi selain dari support system tadi juga yang terpenting adalah dari diri kita sendiri. Kita sendiri juga harus punya niat, niat yang benar-benar yang kayak Mbak Siti tadi, ini aku harus S2 nih gitu. Aku harus S2, aku harus S3. Karena banyak sekarang sudah banyak ya Mbak ya kayak wanita yang S2, S3 meraih pendidikan setinggi-tingginya. Sangat luar biasa. Oh iya, bagi Sister Villa yang ingin bertanya kepada narasumber bisa langsung raise hand atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nanti akan kita bacakan, atau yang ingin bertanya langsung kepada narasumber juga kami persilahkan.
Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tadi kan sudah dibahas sebenarnya untuk persiapannya tuh lama ya, nggak dalam beberapa hari langsung siap, langsung daftar, langsung bisa. Lama ada kita harus mungkin les dulu biar benar-benar matang kemampuannya. Nah, berapa lama Mbak Anggi dan Mbak Siti ini mempersiapkan diri untuk beasiswa khususnya untuk penulisan esai seperti tema kita hari ini? Berapa waktu yang ideal untuk menulis esai yang bagus? Yang seperti pengalaman, oh diterima nih esainya. Berapa lama gitu Mbak persiapannya? Ini Silahkan. mungkin Mbak Siti dulu kali yang sekarang. Oke, baik silahkan Mbak Siti. Oke deh, makasih Mbak Anggi, Mas Mbak Yarma. Kalau ditanya idealnya berapa, aku yakin ini berbeda-beda untuk setiap orang. Tapi kalau ditanya esai, bikin esai itu gampang nggak sih? Bisa nggak sih kayak cuma seminggu, 2 minggu? Enggak. Karena dulu aku juga kayak sama temen-temen dulu kita kayak bareng-bareng kita bilang gitu, bikin esai itu refleksi kehidupan. Ternyata bikin esai LPDP itu lebih dalam atau lebih deep dibanding yang kita bayangkan gitu. Jadi ternyata kita benar-benar refleks sebagai manusia gitu, sebagai orang, bukan hanya sebagai aku orang Kemenq atau aku lulusan mana gitu, tapi aku benar-benar mencari kenapa aku ingin sekolah. Nah, makanya aku juga apa ya, kalau misalnya ada teman-teman yang nanya kalau misalnya kita harus ngapain dulu sih gitu ya, kalau misalnya mau nulis esai gitu ya, dimulainya dari mana? Kalau menurut aku dimulai dari pertanyaan pengen sekolahnya kenapa. Kalau misalnya udah tahu mau sekolah apa gitu ya, kenapa harus sekolahnya jurusannya itu? Dan itu apa ya? Itu jawaban yang tidak gampang ternyata gitu. Untuk banyak orang pertanyaan kenapa ingin sekolah itu tidak gampang untuk dijawab gitu. Dan terlebih lagi pertanyaan kenapa pengen sekolahnya itu gitu. Jadi kalau ditanya idealnya berapa gitu ya, kalau harus nih harus ada idealnya. Kalau menurut aku setidaknya 3 bulan sebelum, at least ada teman aku yang udah mikirin esai dari setahun sebelumnya ada gitu ya kan. Ada yang kalau misalnya mepet ya ada juga gitu kan ya. Jadi memang tergantung orangnya gitu. Cuman menurut aku yang memang pertanyaan yang pentingnya adalah kenapa ingin sekolah gitu. Kenapa ingin sekolah, kenapa ingin sekolahnya itu. Ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu gitu ya, dua pertanyaan itu, kenapa pengen sekolah dan pengen sekolahnya itu, akan lebih gampang ke depannya untuk menulis esai gitu ya. Nanti kita bakal bahas juga kan esai isinya apa aja sih gitu kan ya. Tapi kalau menurut aku sih memang harus dimulai dari pertanyaan itu dan kita mengetahui jawabannya secara apa ya? Secara pasti, secara jujur gitu ya. Dalam artian kita benar-benar tahu apa yang kita inginkan dari kita sekolah jurusan tertentu gitu sih. Bayar mah. Oke Mbak Siti, jadi mulai dari kenapa pengen sekolah dan kenapa harus memilih jurusan itu ya. Jadi mungkin yang berniat, saya mau apply S2 nih, langsung dipikirkan sekarang aja, kenapa ya saya pengen sekolah lagi dan kenapa saya memilih jurusan ini. Oke, Alhamdulillah Mbak Agi sudah bisa on cam. Iya Mbak Irma, walaupun saya nggak bisa pakai virtual backgroundnya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah, Alhamdulillah sekali nih, Mbak Anggi sudah bisa bertampil di layar. Oke, Iya. baik ya, terima kasih Mbak Anggi. Oke, begitu ya Mbak Siti. Untuk eh, untuk SIS2 ini kenapa kita sekolah lagi dan jurusan kenapa memilih jurusan yang kita pilih itu gitu ya. Untuk memulainya itu dan untuk berapa lama kira-kira Mbak Siti ini menjawab 3 bulan. Tapi ada juga yang 1 tahun, ada juga yang dalam waktu dekat baru bikin esainya. Benar, Oke, beda-beda ya, karena juga kan beda-beda. orang prioritasnya juga berbeda-beda ya. Jadi Benar. ya memang nggak bisa dipakem gitu ya. Jadi misalnya harus berapa ini. Tapi kalau misalnya memang sudah ada niat, bisa dipikirkan dari sekarang sih kalau menurut aku. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Oke. Baik, luar biasa. Memang semakin lama dipersiapkan akan semakin matang, tapi kalau misalkan eh, belum menyiapkan tapi dalam 2 bulan oh tiba-tiba pengen banget daftar, jangan berkecil hati ya Mbak ya, mungkin
Walaupun persiapannya sebentar, tapi benar-benar dipersiapkan dengan matang pun juga bisa. Tapi alangkah baiknya jika disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak Siti. Kita ke Mbak Anggi nih. Silahkan Mbak Anggi. Iya Mbak Irma, saya tadi setuju yang dibilang sama Mbak Siti. Jadi sebetulnya eh, sebelum menulis esai itu proses mengetahui gitu ya, mengetahui apa sih self drive kita untuk em, mau sekolah lagi gitu ya, untuk mendapatkan beasiswa itu juga itu penting. Walaupun kalau settingannya orang tuh ada yang lain-lain sih memang gitu ya. Orang ada yang memang harus apa namanya ada beberapa proses yang harus mereka lalui sampai akhirnya menulis. Ada orang yang tipe kepepet juga, saya tahu tuh beberapa orang yang udah mau deadline baru dia keluar tuh idenya gitu kan. Itu ada juga. Itu ya it's okay juga. Banyak kok teman-teman yang kayak gitu yang deadlineer itu malah suka dapet gitu. Karena itu memang itulah apa namanya kayaknya gitu. Eh, tapi memang menurut saya eh, menuliskan itu kan akhirnya sebetulnya menuangkan ya, menuangkan jadi tulisan gitu. Tapi memang menjawab itu tadi yang dibilang Mbak Siti itu yang penting menjawab. Dan saya tahu sebetulnya bahwa setiap orang yang mendaftar atau enggak, hampir semua orang atau sebagian besar yang mendaftar beasiswa itu mereka bukan iseng gitu. Adalah yang iseng tuh tapi sedikit saya tahu yang iseng tuh sedikit. Itu artinya yang pasti punya keinginan besar gitu kan. Kadang saya lihat atau saya ngobrol dengan teman-teman dan saya melalui juga, kita itu sering entah malu, entah nggak terlalu pede sama self drive kita. Padahal saya rasa seseorang yang dalam pikirannya udah saya mau mengejar beasiswa, saya mau sekolah lagi, dia itu sebetulnya sudah punya modal besar. Tinggal dia stay true aja sama dirinya. Kenapa sih mau sekolah lagi? Dan pasti jawabannya itu akan ada salah satunya ya karena dia mau mengupgrade dirinya gitu. Itu sudah jadi konten sebetulnya. Banyak teman-teman itu yang barriers-nya itu karena nggak dia tuh. Tapi saya rasa jadi apa namanya tembok-tembok itu dulu yang harus diruntuhkan gitu. Pokoknya kalau Anda udah sign up terhadap suatu proses beasiswa gitu ya atau mau sekolah lagi, saya rasa itu sudah modal. Jadi tinggal mencari kata-kata dan seterusnya gitu. Nah, kalau saya sebagai orang yang daftarnya PhD, bagi yang PhD ini memang ada sedikit tambahan ini gitu ya. Kalau ada tambahan etap gitu ya, etapa lain itu karena kalau PhD itu kan memang pada akhirnya itu kamu sekolahnya akan ngeriset aja gitu ya, nge-research. Jadi selain esai yang menceritakan tentang drive di diri Anda gitu ya, menceritakan apa yang mau diberikan kepada bangsa dan negara, lalu juga kenapa kita itu berharga atau kenapa kita itu pantas mendapatkan beasiswa secara substansinya juga itu memang mungkin kalau buat yang PhD dari awal itu harus sudah dipertimbangkan matang-matang karena bagi yang dokter salah satu esai yang diminta juga dari ketika kita daftar LPDP adalah mengenai rencana risetnya gitu. Nah, kalau mengenai rencana riset kan artinya kita harus sudah memikirkan mau menjawab isu apa. Itu pertama sebetulnya. Dan pengalaman saya sih ketika kita mensubmit rencana riset ke LPDP bisa jadi tidak sedalam kita submit kepada kampus gitu ya atau ketika nyari dosen pembimbing. Cuman tentunya sebagai calon award yang baik, calon mahasiswa doktorat yang baik, kita harus sudah tahu emang kita mau meriset apa, topiknya apa, mau menjawab apa sih sebetulnya. Itu aja. Kita mau meriset apa, mau menjawab apa, eh, sudah punya metodologi apa belum, lalu kira-kira studi ini nanti akan filling the gap apa gitu, akan mengisi kekosongan apa, karena
yang namanya PhD itu kan salah satu tuntutannya memang harus membawa suatu kebaruan gitu ya, dalam dalam dunia akademik atau dalam dunia ilmu pengetahuan. Jadi sebetulnya itu. Nah, ini menurut saya proses yang secara teknis ini yang butuh waktu. Ini yang kalau buat yang ini saya nggak, kalau tadi yang mengenai self drive diri kita, kadang orang beda-beda gitu ya. Ada yang, aduh nanti tidur dulu deh bentar gitu ya Mbak Irwan, nanti mungkin saya punya ide. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau untuk menulis rencana riset, kita kayaknya itu memang harus persiapan. Itu harus disiplin. Harus persiapan, kita harus sudah baca-baca beberapa referensi sebelumnya. Oh, topik kita ini memang sudah ada riset sebelumnya apa belum ya gitu. Lalu kampus mana aja yang memang bisa membantu kita untuk mengaktualisasikan ini gitu. Terus metodologi apa aja yang tersedia di sana. Karena menurut saya ini jadi matters banget, khususnya di yang PhD. Jangan lupa bahwa submission kita untuk beasiswa LPDP itu bahkan dari awal kan kita sudah ditanya kampusnya mana aja gitu. Itu nanti akan sepaket tuh prosesnya Mbak kalau kita sudah menuliskan esainya dengan betul-betul mempertimbangkan berbagai hal tadi baik dari sisi kampusnya, dosennya, dari sisi topiknya itu sendiri. Itu nanti akan mempermudah jalan kita karena jangan sampai juga walaupun banyak terjadi ya dan banyak teman-teman yang akhirnya bisa saja menavigate gitu ya kesulitan-kesulitannya. Tapi misalkan kita ya udah submit aja dulu lah gitu nanti di belakang katakan ternyata kampusnya tidak bisa, dosennya nggak bisa, memang bisa ada adjustment dan itu banyak akhirnya berhasil. Tapi jangan lupa ketika ada adjustment yang di luar dari apa yang kita submit di awal, butuh waktu lebih panjang, butuh proses maju apa proses korespondensi sama LPDP-nya untuk melakukan penyesuaian dan seterusnya. Nah, menurut saya yang harus diperhatikan secara timeline waktu yang harus disiplin itu adalah yang terkait dengan aspek teknisnya. Itu jangan sampai disepelekan karena nanti khawatir justru menjadi hambatan berat. Karena pada akhirnya kan kita mau sekolah ya. Pada akhirnya kita mau sekolah, hal-hal akademik itu yang harus kita sebisa mungkin jagain. Itu Mbak Irma. Oke, luar biasa sekali Mbak Anggi. Lumayan panjang ya penjelasannya. Memang sangat dipersiapkan, apalagi untuk S3. Pasti ini ya, S3 tuh lebih apa ya istilahnya, lebih complicated lagi daripada S2 ya. Jadi, Iya, ada proses tambahan gitu ya, karena di requirement-nya juga ada sedikit tambah di yang lebih dari yang S2 ya Mbak ya. Karena itu tadi sifatnya kan kalau 4 tahun untuk sebetulnya melakukan research. ya, luar biasa kalau tadi Mbak Siti untuk S2-nya 1 tahun ya Mbak ya. Dan untuk Mbak Anggi nanti S3-nya 4 tahun. Berarti mungkin Sister Pila mungkin ada yang belum tahu S2 berapa tahun sih, S3 berapa tahun nanti sekolahnya. Itu sama semua enggak Mbak? S2 memang 1 tahun semua atau S3 memang sekolahnya semuanya 4 tahun begitu? Beda-beda. Jadi tapi kalau misalnya kita ngambil maksimal yang dipersyaratkan oleh LPDP, S2 Mm-mm. itu maksimal 2 tahun, 24 bulan, dan S3 itu maksimal 4 tahun, 48 bulan gitu. Kebetulan memang jurusan aku setahun, tapi ada beberapa Hmm. itu yang 2 tahun, atau mungkin di jurusannya sama nih, tapi di kampus yang berbeda. Misalnya di kampus berbeda mungkin jurusan yang sama seperti aku mungkin 2 tahun gitu. Jadi memang makanya bener sih kata Mbak Anggi gitu ya, apalagi S3 gitu ya, pertimbangannya banyak banget karena mikirin research, mikirin supervisor, dan lain-lain gitu. Nah, kampus juga menjadi salah satu yang harus dipikirkan gitu. Karena ya tadi itu kayak misalnya beda kampus, beda jurusannya sama, beda kampus mungkin masa studinya lebih panjang gitu atau lebih pendek gitu kan ya. Nah, mungkin kalau S3 nih mungkin Mbak Anggi nih bisa menjelaskan lebih lanjut nih tentang masa studinya. Iya, betul berbeda-beda sebetulnya bisa aja beda, tapi yang diberikan oleh LPDP maupun lembaga pemberi beasiswa lain biasanya memang tahun maksimal. Tapi kayak di Inggris itu ada
PhD yang 3 tahun saja bisa selesai gitu kan. Atau bahkan kayak beberapa negara seperti Amerika Serikat itu ada yang bilang, wah jangan mimpi deh kalau mau jadi dokter di Amerika cuma 4 tahun. Bisa 5, 6, 7 tahun itu biasa. Nah, itu tadi jadi itu yang harus dipertimbangkan sih karena apa namanya bisa hal akademiknya memang menurutku yang harus dipersiapkan juga ya kalau dalam membuat esai. Tapi nggak cuma PhD sebetulnya tadi yang sebetulnya S2 juga kalau kita di awal tidak mempersiapkan kita meriset kampusnya sebetulnya nanti akan seperti apa ya Mbak Siti ya. Perjalanan di kampus itu tahun atau 2 tahun kah, nanti ada tesis apa enggak, itu nanti kita bisa jadi di tengah jalan sambil mempersiapkan proses eh, beasiswa harus ada penyesuaian tuh kalau di depannya kita nggak Benar. mempertimbangkan dengan baik ya. Idealnya sih memang siapkan waktu sebelum kita apply itu untuk betul-betul memahami dulu lah. Eh, kayak kalau katakan itu hutan belantara ya, seenggaknya kita lihat dulu petanya kayak gimana, walaupun di dalamnya bisa jadi beda sama petanya. Tapi kalau kita udah lihat dulu petanya, seenggaknya kita punya gambaran seperti apa. Jangan benar-benar completely blind gitu. Belum memulai proses beasiswa termasuk menuliskan esai Mbak Irma. Oh ya, siap. Terima kasih Mbak Siti dan Mbak Anggi. Penjelasannya luar biasa sekali. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Penulisan esai menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam tahapan seleksi beasiswa LPDP. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun dan menulis esai untuk apply beasiswanya? Baik, silahkan. Mbak Anggi dulu atau Mbak Siti dulu ini? Gimana Mbak Anggi? Mbak Siti lagi deh, silakan. Siap, silakan Mbak Siti. Hal apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya? Sebenarnya ada substansinya, ada teknisnya gitu ya. Jadi kan macam-macam ya. Aku nggak tahu apa mungkin agak beda pertanyaan yang S2 apa S3. Aku kurang paham gitu ya. Tapi yang jelas kan S3 pasti ada yang terkait penelitian ya. Tapi untuk yang mungkin ini aku jawabnya yang waktu itu aku gitu ya. Untuk S2 waktu itu memang sebenarnya ada pertanyaan, jadi kayak ada guidelines gitu dari LPDP. Pertanyaan apa? Mereka menyebutnya esai kontribusi sekarang, kalau nggak salah, kalau kata teman-teman yang ikut batch sekarang ini gitu ya. Jadi namanya adalah esai kontribusi gitu ya. Yang dia menanyakan sebenarnya hanya 3 pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu adalah tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, sama rencana kontribusi. Jadi yang mereka tanyakan sebenarnya adalah komitmen gitu. Karena kan ya LPDP kan memang, jadi kalau misalnya kita nyari beasiswa kan juga mereka tiap beasiswa tuh beda visi dan misinya ya. Sedangkan kalau untuk LPDP tuh visi dan misinya adalah memang dia mengharapkan orang yang diberikan beasiswa akan kembali ke Indonesia gitu ya, berkomitmen kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia gitu. Jadi yang mereka tanyakan adalah komitmen kita gitu sebenarnya. Tapi kalau ditanya apakah hanya itu yang harus dijawab gitu kan ya. Kan pertanyaan sebenarnya hanya 3 gitu ya, komitmen, terus rencana setelah pulang apa, terus kontribusinya apa gitu kan ya. Tapi kan menurut aku tidak sesimpel itu gitu. Karena untuk menuju ke jawaban dari 3 pertanyaan itu kan kita harus ngasih latar belakang dulu nih gitu kan ya. Nggak bisa nih kita langsung kayak look kontribusi gue ini gitu, aku berkomitmen kembali ke Indonesia terus kontribusinya A B C D gitu kan, nggak bisa gitu ya. Jadi biasanya sih kalau aku waktu itu aku menjelaskan dulu nih latar belakang aku apa gitu kan ya, latar belakangnya dalam artian itu tadi yang aku bilang kenapa pengen sekolahnya gitu, apa yang membuat pengen sekolah. Karena itu menurut aku ketika kita punya latar belakang yang menguatkan kenapa kita ingin sekolah, itu memperlihatkan kalau kepada reviewer gitu ya, bahwa kita memang punya alasan yang kuat gitu, kita punya keinginan yang kuat untuk bisa pergi sekolah dan mendapatkan beasiswa ini gitu. Dan satu lagi adalah sebenarnya rencana studinya. Kalau menurut aku rencana studi juga menurut aku cukup penting untuk dimasukkan ke esai gitu. Jadi
kita tidak hanya menyampaikan, oh latar belakangin sekolahnya adalah ini gitu. Kenapa sih gitu? Terus apa sih sebenarnya gapnya gitu ya? Tadi kayaknya aku mendengar Teanggi juga ngomong tentang hal itu gitu ya. Ada kekosongan apa nih? Ada gap apa nih? Karena apalagi kita sebagai PNS ya, kalau dalam konteksnya sebagai PNS ataupun mungkin sebagai warga negara gitu kali ya aku bilang ya, kita disekolahin sama uang negara gitu ya, yang jumlahnya sangat besar. Kita tidak hanya bisa menyampaikan bahwa kita pergi sekolah karena hanya ingin mengembangkan diri, hanya karena dengan alasan pribadi gitu. Pasti ada alasan yang lebih besar dibandingkan hanya karena aku pengen sekolah gitu. Jadi alasan itu gitu, berarti kan ada gapnya ya. Permasalahan apa sih yang ingin aku selesaikan dengan aku pergi sekolah gitu. Jadi itu juga sesuatu hal yang penting untuk diketahui gitu sebelum menulis esai. Permasalahannya apa sih sehingga aku harus disekolahin sama LPDP, sehingga aku harus dibayarin nih sekolahnya sama LPDP gitu. Nah, nanti barulah itu akan nyambung kan, barulah nyambung kalau oh kalau ada permasalahan ini artinya kontribusi aku nanti berarti akan going towards menyelesaikan permasalahan ini gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku jadi latar belakangnya gitu ya. Di satu sisi mungkin bisa juga mungkin kalau memang pengen kayak siapa sih Siti gitu ya, siapa sih Mbak Anggi gitu. Karena aku merasa esai itu sesuatu yang sangat personal sehingga aku berpikir ketika kita menulis sebuah esai gitu ya, kalau nanti misalnya kalau daftar ke kampus ada yang namanya personal statement ya mirip-mirip lah gitu ya. Dalam artian aku ingin memperlihatkan dalam esai itu siapa sih si Siti gitu ya, perspektif aku itu apa gitu. Makanya ya itu tadi selain latar belakangnya, terus ada masalah apa, masalah yang lebih besar apa ini ya yang ingin aku selesaikan gitu dan kontribusi aku nanti setelah pulang itu untuk menyelesaikan permasalahan itu apa gitu. Jadi dan itu tadi komitmen tadi mungkin mungkin bisa disampaikan lagi aja gitu kalau saya berkomitmen gitu untuk kembali dan mengerjakan A B C D gitu sih paling banyak mah. Oke, luar biasa. Jadi itu ya Mbak ya yang harus diperhatikan tadi. Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Siti tadi kurang lebih begitu untuk S2 sendiri. Oke, kita ke Mbak Anggi sekarang. Baik, silahkan Mbak Anggi. Saya setuju banget sama yang dibilang oleh Mbak Siti tadi ya. Ini memang kalau kita mendaftar suatu beasiswa, harus paham visi misi yang diemban oleh pemberi beasiswanya itu penting. Karena kalau kita katakan kita nggak satu frekuensi gitu ya sama pemberi beasiswanya ya, mau kita apa tanda kutip ya kita selling diri kita sekuat tenaga apapun, tapi kita nggak sama nih frekuensinya, visi misinya pasti nggak akan kena. Nah, kalau kita mau menspesialkan diskusi ini kepada LPDP, kita harus paham bahwa ini adalah memang beasiswa yang beasiswa amanah gitu. Karena ini pakai uang negara yang nggak kecil, yang besar. Pasti yang disekolahkan pakai uang ini ya harus berkontribusi kembali kepada negara. Jadi memang karena itu anchor banget ya kalau ya kita tahu lah gitu di luar sana kadang perdebatan dinamika diskusi terkait LPDP itu ke arah-arah situ gitu. Cuman ya harusnya sih bagi siapapun yang apply kita harus sadar bahwa ini memang ada visi misi yang harus diemban dari beasiswa ini untuk kontribusi kepada negara. Makanya di esainya esainya sama saya juga diminta untuk menulis tes itu dapat 3 esai ya waktu yang pas saya itu satu yang mengenai proposal penelitian yang untuk PhD, 2 esai berikut kurang lebih sama pertama yang kontribusi apa yang akan diberikan kepada negara dan komitmen kembali. Esai yang terakhir adalah personal statement. Nah, esai kembali kepada apa namanya esai komitmen kembali ke Indonesia dan berkontribusi kepada negara itu memang pasti terkait dengan visi misi itu tadi. Makanya mudah-mudahan ya siapapun yang daftar LPDP memang sudah tahu bahwa kalau kita mengikuti program ini ya kita akan membawa visi misi itu. Jadi kita nanti bisa bertanya, memang kita mau berkontribusi nggak sih kepada negara? Saya yakin yang daftar dan sudah memahami memang ada visi misi itu sudah tahu bahwa iya dia memang punya keinginan untuk
berkontribusi yang dibilang Mbak Titi, dan saya rasa bagus banget, gak hanya tentang personal growth, tapi memang personal growth yang pada akhirnya akan saya kembangsikan juga buat negara gitu. Apapun fieldnya. Jangan ada yang, aduh tapi kan saya katakan jurusannya jurusan di rumpun ekonomi lagi, public policy lagi, finance lagi. Banyak sebetulnya yang bisa kita berikan kepada negara-negara ini. eh, karena saya tahu juga kadang ada omongan kayak gitulah kanan kiri. Ah, kamu mau kuliahnya kan ekonomi lagi. Saya juga orang ekonomi, orang finance gitu kan. Apalagi orang Kemenkeu ya areanya itu. Tapi kalau kita lihat orang ekonomi di Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan sampai S2 itu berapa sih? Masih kecil banget statistiknya. Artinya yang memang masih dibutuhkan gitu. Masih dibutuhkan. Nah, jangan kecil karena omongan kanan kiri gitu. Banyak yang bisa kita kontribusikan kepada negara, disiplin ilmu apapun yang teman-teman mau lakukan. Dan itu tadi itu proses stay true pada diri sendiri tuh. Bukan karena, aduh aku nggak mau dibilangin nanti ah kamu kan rumpunnya itu lagi emang bisa memberikan kontribusi. Bisa, yakin deh, bisa. Nah itu tuliskan, mau mau memberikan apa kepada negara ini. Bahkan banyak hal-hal yang ya kita pikirkan karena kita lalu memagari diri kitanya ke hal-hal yang mainstream gitu. Jangan-jangan justru yang kalau kita punya sesuatu yang unik di rumpun ilmu kita yang mau kita pikirkan, itu memang lagi ditunggu-tunggu gitu. Eh, misalkan ya ini, eh, karena saya waktu S2-nya finance gitu kan. Aduh, jangan-jangan harus nulisnya terkait dengan pengembangan pasar obligasi negara gitu kan. Bisa jadi itu yang mainstream gitu. Saya berkontribusinya apa? Padahal saya itu sebetulnya ingin melakukan studi terkait, ini ambil contoh lagi ya, misalkan pasar komoditas emas gitu misalkan, nanti ya diketawain sama yang lagi researchnya tentang SBN. Jangan pernah merasa seperti itu. Negara ini eh, masih butuh eksplorasi dalam rumpun apapun. Jadi kalian apa namanya kita semua ya stay tune kepada diri kita apa yang mau kita lakukan dan kita yakini bahwa itu pasti akan berkontribusi. Tuliskan itu. Karena kontribusi akhirnya kan tentang menuliskan mau kasih apa sih ke negara ini gitu. Eh, jangan malu, jangan merasa tidak mainstream, tuliskan. Karena saya yakin justru, karena kadang saya juga diminta teman untuk, bacain dong personal statement saya, bacain dong kontribusi saya, apa esai kontribusi saya. Walaupun saya enggak relate sama rumput yang akan dilakukan oleh teman saya, tapi ketika saya tahu ini nulisnya dari hati, ini nulisnya dari desire dia, ini nulisnya dari drive dia, saya connect. Walaupun saya nggak ngerti secara ilmunya apa gitu, tapi saya ini ditulisnya udah dengan hidup gitu, tulisannya hidup. Nah itu Mbak Irma, bikin tulisannya hidup dan tulisan yang hidup itu emang yang datang dari drive diri kita sendiri gitu. Saya yakin itu. Dan dia visi misi pemberi beasiswa itu penting kita pahami. Yang kedua adalah menurut saya, pada akhirnya itu kan ketika kita minta dibiayai atau kita minta beasiswa itu, kita lagi meyakinkan pemberi beasiswa, saya ini investasi Anda yang bagus loh. Nah tadi seperti yang dibilang Mbak Siti, makanya kita perlu menceritakan tentang diri kita karena kita lagi bilang bahwa saya adalah investasi yang bagus. Jadi di esai yang kontribusi kepada negara, saya berusaha menjawab, saya pasti balik kok. Karena seperti layaknya investasi, investasi yang bagus itu yang ada return kan, yang balik modal gitu. Saya pasti balik. Nah, dan saya adalah investasi yang nilainya tinggi. Itu tadi di personal statement-nya ceritakan. Dan lagi-lagi hilangkan barrier merasa kerdil, merasa saya nggak sekeren teman saya yang apply juga. Nah, itu tadi saya juga senang tuh kata Mbak Siti, ini personal banget. Kita nanya teman kita atau dia memang menuliskan apa sekedar buat masukan, tapi pada akhirnya itu tentang diri kita dan yakin dengan diri kita punya sesuatu. Bahkan Mbak Irma, aku tadi ketika ngobrol sama Mbak Irma, karena aku juga anak prodip ya, Mbak Siti juga. Kalau suatu hari Mbak Irma mendaftar untuk sebuah beasiswa, ceritakan bahwa Mbak Irma itu adalah anak D1. Anak D1 yang kalau kita katakan ini adalah lari, semua lagi lari,
startnya tuh bontot. Tapi karena persistensi, karena terus-terusan sekolah, habis D1, saya ikut D3, habis D3 saya ambil D4 apa S1, sampai akhirnya saya di titik ini loh. Bapak Ibu yang mau mereview beasiswa saya, ada 3 atau 4 etape lain yang orang lain tuh mungkin hanya 1 etape yang harus dia lalui, tapi saya 3 atau 4. Intinya adalah dari manapun kita start, apapun yang kita punya, pasti ada beauty dalam hal itu. Itu yang harus diceritakan dalam essay kita. Itu yang akan membuat essay-nya hidup dan yang membaca pasti akan sangat gerak. Aku rasa itu Mbak Irma. Baik, luar biasa juga ini jawaban dari Mbak Anggi ini. Harus sefrekuensi dengan visi misi pemberi beasiswa. Komitmen untuk kembali dan berkontribusi untuk negeri juga. Intinya seperti itu ya Mbak, menuliskan esai sepenuh hati karena memang kita sudah niat mau apply beasiswa untuk negeri juga, investasi dari negeri untuk kita. Jadi maksudnya kita menjadi investasi bagi negeri. Jadi pasti kalau beasiswanya memang LPDP, memang kita harus seperti itu ya Mbak ya kurang lebih. Oke, ini kita lihat di kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan dari Sister Villa, dari Mbak Fadilah Anggraini. Mohon izin ini Mbak Fadilah, apakah mungkin mau bertanya secara langsung atau mau dibacakan saja? Baik, sepertinya tidak ada jawaban, mungkin Mbak Fadilah yang dibacakan saja. Mohon izin ini pertanyaan dari Mbak Fadilah. Ada batasan umur untuk S2 beasiswa kah? Karena sekarang sudah 34 tahun dan pangkat masih 2D. Pengen sekali bisa S2 beasiswa, tapi rasanya nggak mungkin karena juga sudah tua. Jadi sebenarnya sudah menghadap menghadap, menghadap pimpinan pengen beasiswa sih ya pimpinan impian pengen beasiswa ya karena rasanya nggak mungkin lagi. Untuk mencari support system yang sangat mendukung itu baiknya di mana, Mbak? Kalau nggak punya temen yang sama-sama pengen S2. Oh, jadi ceritanya sekarang sudah 34 tahun tapi pengen S2, pangkatnya masih 2D. Terus sempat menghapus impian pengen beasiswa karena dirasa tidak mungkin gitu. Baik, silahkan Mbak Siti atau Mbak Angin yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Fadila. Mbak Siti kali ya karena terkait I- S2 ya. Izin mungkin ya Mbak, memang sampai saat ini memang LPDP itu mensyaratkan maksimal 35 tahun untuk S2 dan 40 tahun untuk S3 gitu ya. Jadi memang ada kendala batasan umur gitu ya. Aku nggak tahu kalau dari Kementerian Keuangan sendiri kita juga punya batasan umur gitu ya, walaupun aku lupa, bisa dilihat di PMK 18 2009 gitu ya untuk batasan umurnya gitu. Tapi gini, maaf tadi yang nanya Mbak siapa ya namanya ya? Mbak Fadilah ya. Iya, Eh, Mbak. Mbak Fadilah maksudnya mungkin gitu ya, setelah mungkin kalau ternyata mungkin di PMK diperbolehkan gitu ya, masih ada batasan umur yang memungkinkan gitu, bisa dicari provider beasiswa lainnya. Bukan cuma LPDP kok gitu. Jadi sekarang makin banyak beasiswa yang tersedia, semakin banyak akses informasinya gitu ya bisa didapatkan, semakin banyak juga komunitasnya. Jadi kalau ditanya kalau misalnya nggak punya ternyata teman-teman yang pengen S2 gitu ya, gimana sih nyari grupnya gitu. Banyak banget komunitasnya gitu ya. Jadi mungkin bisa dicari dulu gitu ya. Di Instagram banyak banget gitu ya komunitas-komunitasnya gitu. Kayak Kemenq juga punya komunitas yang untuk kayak mentoring LPDP gitu, walaupun aku nggak tahu namanya apa gitu ya. Jadi masih banyak kalau komunitas yang bisa kita ikutin gitu kalau misalnya mau nyari beasiswa. Tapi memang batasan umur tadi memang mungkin itu yang akan menjadi penghalangnya, walaupun bisa dilihat lagi gitu ya di peraturannya bagaimana gitu, dan bisa dilihat juga provider beasiswa lainnya gitu. Kalau memang LPDP nggak bisa lagi gitu karena batasan umur gitu ya, mungkin beasiswa lain bisa gitu. Terus
Kalau misalnya apakah harus berkecil hati gitu ya, kita nggak pernah tahu peraturan bakal berubah. Siapa tahu nanti PMK-nya bakal berubah karena itu PMK lama ya. Menurut aku itu PMK-nya udah lama banget, udah jadul banget gitu 2009. Jadi bisa jadi berubah PMK-nya, kita nggak pernah tahu. Dan untuk beasiswanya bisa dicari beasiswa yang mungkin batasan umurnya lebih tinggi gitu ya untuk S2. Tapi ya mungkin alternatif lainnya memang mandiri gitu ya untuk S2 gitu ya. Jadi pilihannya itu kalau memang pengen sekolah lagi gitu ya. Tapi ya karena memang peraturan gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa lagi menginikannya. Walaupun menurut aku jangan berkecil hati dulu sih Mbak. Karena mungkin cara lainnya mungkin ada gitu ya. Gitu sih Mbak Yerma. Oke, terima kasih Mbak Siti. Eh, kita harus memberikan semangat nih kepada Mbak Fadilah karena sudah punya impian untuk S2. Semoga nanti Allah SWT kasih jalan yang terbaik untuk Mbak Fadilah. Amin. Tetap semangat, Mbak. Oke, Mbak Anggi mungkin eh, in- ingin memberikan tanggapan atau mungkin sudah cukup dari Mbak Siti? Sedikit aja tambahan, tapi betul memang kalau karena kita pegawai Kemenkeu gitu ya, bagi yang pegawai Kemenkeu, aturan di diperkenankan institusi itu harus diperhatikan. Berapa tahun gitu batas usianya. Eh, Kalau katakan itu masih masuk, tapi pemberi beasiswanya nggak bisa memberikan, benar kata Mbak Siti, masih banyak optiko. Contohnya, ini pengalaman langsung ya di kantor saya ada seorang senior gitu kan. Waktu itu beliau kalau ngikutin beasiswa yang banyak di luar sana gitu ya, yang publik, nggak akan masuk tuh usianya untuk PhD waktu itu beliau. Tapi beliau nyari beasiswa dari kampusnya langsung misalnya Mbak gitu. Dan ternyata bisa. Dan saya merasa seperti ini. Kita memang punya aturan ya di kantor yang formal gitu. Tapi saya adalah orang yang ada di sisi kalau kita punya niatan baik, kalau kita punya selama niatan kita itu bukan hal yang buruk, saya yakin kok misalnya tadi Mbak Fadilah ya, katakan kalaupun usianya itu peraturan nggak masuk, tapi niat kuat bisa ada jalan. Saya meyakini itu karena bukan ini nabrak aturan bukan sesuatu yang jelek kok. Ini adalah untuk itu tadi ya kita bagian dari investasi negara di human capital gitu. Kalau niatnya kuat, bisa menunjukkan bahwa secara akademik track recordnya baik, di tempat kerja kerjanya baik sehingga kalau nanti sekolah itu akan ada added value yang tinggi ke kerja ke negara, saya yakin insya Allah itu bisa. Aturan itu menurut saya kalau untuk tujuannya baik, kita harus mencari saluran yang tepat sehingga nggak mengubur mimpi gitu karena mimpinya menurut saya sangat mulia itu Mbak Irma. Baik, terima kasih Mbak Anggi atas semangatnya. Karena memang kalau niat baik, pasti insya Allah ada jalan ya Mbak ya. Luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Farhana Laili Rahmah. Kak izinannya, kalau menurut kakak tuh hal yang membuat esai kita dilirik sama penyelenggara beasiswa tuh gimana sih? Soalnya kebanyakan kan penyelenggara nggak mungkin baca satu-satu esai semua calon penerima beasiswa kan. Nah, ini gimana Mbak? Apakah memang dibaca satu-satu atau hanya yang dilirik saja yang dibaca? Dan biar dilirik tuh gimana? Baik, silahkan. Mungkin saya dulu kali udah nanggung open Siap. ini ya. Ini pertanyaan bagus banget gitu. Pertanyaan bagus banget. Apakah esai itu dibaca satu persatu? Kita anggap semua dibaca aja. Jadi saya khawatirnya kalau nggak akan dibaca semua nanti bikinnya nggak serius. Yakinlah itu akan dibaca semua. Tapi gini, paragraf pembuka itu penting. Paragraf pembuka itu penting. Bikinlah paragraf pembuka yang memang akan membuat siapapun yang membaca itu tergerak gitu kan. Misalkan ini contoh teknikal aja gitu ya. Kita berkontribusi kepada negara gitu kan, kita akan kembali. Menurut saya kalau mau straightforward depan, ya saya berkomitmen kalau menerima beasiswa LPDP, saya akan kembali
dan saya akan membantu menyelesaikan masalah. Jadi langsung straightforward, langsung langsung di depan itu yang yang si pembacanya, reviewernya akan merasa, oh ini dia ngerti, ini satu frekuensi nih sama kita itu tadi. Itu penting. Bikin paragraf pembuka yang bagus. Eh, saya pas waktu bikin esai LPDP itu, karena kan esainya ada 3 gitu. Emang kita kadang ada kelelahan gitu, karena ada minimal kata juga gitu. Ada minimal kata-kata. Tapi kalau kita ngerasa udah bikin paragraf pembuka yang menjawab, pertama harus menjawab menurut saya, 2 menggugah, yang ketiga adalah apa namanya, tidak bertele-tele. Itu aja menurut saya gitu. Langsung menjawab, oh karena ini kan esainya tentang kontribusi. Menurut saya langsung jawab, tapi dengan cara menggugah, bukan berarti juga plain aja gitu ya bahasanya. Itu pasti saya yakin teman-teman eh, akan mendapatkan atensi gitu. Terus mengenai personal statement. Personal statement kan itu tadi kita bilang bahwa saya ini investasi yang bagus loh buat apa namanya, negara lewat beasiswa LPDP. Ya mungkin cari aja paragraf yang kurang lebih ke arah situ. Tapi jangan, jadi menjawab tapi juga menggugah gitu kan. Karena kalau cuma menjawab aja bisa aja bahasanya ya plain gitu. Menggugah dan tidak bertele-tele. Menurut saya kalau punya paragraf pembuka yang menjadi anchor, itu akan langsung dapat atensi. Baru nanti ke bawahnya, karena sebetulnya ruangnya banyak kok essay LPDP. Menurut saya cukup panjang gitu ya. Teman-teman semua akan punya ruang untuk mengelaborasi nanti di bawah. Tapi paragraf utamanya harus paragraf juara itu, Mbak Irma. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Memang ini ya, pembukaan tuh sangat penting. Sama seperti mungkin kalau kita biar biar gampang ingatnya kayak FYP di TikTok itu kan berapa detik pertama itu yang harus, kalau misalkan penonton emang menarik nih, itu bakal dilanjutin. Sama kayak isei, kayak paragraf awal baru dibaca, menarik nih, nanti bakal dibaca, bakal dilirik begitu ya Mbak. Oke, luar biasa. Kita ingat-ingat, Sister Villa, paragraf pembuka sangat penting. Oke, mungkin Mbak Siti ingin menambahkan, silahkan Mbak. Nambahin dikit aja kali ya, karena benar sih kata Mbak Anggi tadi ya. Jadi kalau istilahnya tuh ada namanya hook-nya gitu ya. Jadi orang langsung terpancing gitu untuk membaca berikutnya gitu ya. Mungkin agak teknikal dikit aja kali ya. Apakah akan dibaca? Kita harus selalu berasumsi akan dibaca. Apakah akan dibaca semuanya? Belum tentu gitu kan ya. Jadi secara teknis sih ya, ini ngomongin agak teknis sih. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Anggi bilang hooknya dulu nih, paragraf pertama udah menarik, kan orang pengen baca nih ya. Tapi kan kadang reviewer juga kayak mereka skimming aja. Bisa jadi mereka skimming. Nah, ini asumsi lagi, bisa jadi mereka skimming. Jadi kalau kita bikin paragraf yang bagus gitu ya. Jadi dalam sebuah penulisan paragraf yang bagus itu ide ide utamanya gitu, main idenya itu ada di kalimat pertama setiap paragraf gitu. Jadi ketika orang skimming dengan hanya membaca setiap kalimat pertama di setiap paragraf, mereka udah tahu isi keseluruhan dari esai itu gitu. Jadi itu sih, jadi kalau misalnya udah ada hooknya, kita bikin setiap paragrafnya itu dengan satu ide gitu ya, yang idenya itu ditaruh sebagai kalimat pertama gitu ya. Dan jangan lupa juga kita harus, benar kata Teh Angki, tidak bertele-tele gitu ya, dan make sense gitu. Dalam artian jangan paragraf kita dari satu yang kedua tuh nggak ada hubungannya gitu misalnya ya. Jadi uh, ini apa gitu kan ya. Jadinya tidak masuk akal gitu. Jadi memang kita harus juga berpikir apa sih yang harus aku tulis gitu ya. Di paragraf selanjutnya aku harus nulisnya apa gitu ya. Di paragraf pertama aku harus nulisnya apa gitu. Di penutupnya nanti apa gitu sih Mbak Irma. Ya, luar biasa. Berarti kita harus kombinasikan paragraf pertamanya bagus, mengantisipasi kalau misalkan dibacanya paragraf awal sama awal kalimat setiap paragraf. Siapa tahu dibaca skimming. Jadi alangkah baiknya kita buat bagus semua. Begitu, emang luar biasa. Oke, karena kita membahas metode esainya sekalian nih. Apakah ada metode tertentu yang harus digunakan dalam penulisan esainya? Seperti apa metodenya dan bagaimana untuk mengatasi kendala bahasa dalam penulisan esai?
Ini teknis banget nih. Silahkan Mbak Anggi dan Mbak Siti. Kalau aku dulu kali ya. Eh, Kalau misalnya pertama bahasa dulu yang ngomong bahasa ya, apakah kita harus menuliskan dalam bahasa Inggris, terutama untuk teman-teman yang pergi ke LN? Tidak, gitu ya. Jadi banyak juga teman-teman aku yang bikin esai dalam bahasa Indonesia, walaupun tujuannya LN, lulus-lulus aja. Pertama, aku kebetulan gitu ya, memang menulis esai dalam bahasa Inggris. Dasar pemilihan kenapa kita pakai bahasa Indonesia ataupun pakai bahasa Inggris menurut aku adalah pada dasar kenyamanan. Kita lebih nyaman ngomongnya, maksudnya menulisnya dalam bahasa apa, gitu kan ya. Kalau bisa yakin dengan sepenuhnya, kalau misalnya ketika ditulis dengan bahasa Inggris, strukturnya bagus, grammarnya benar, penggunaan katanya juga tepat, gitu kan ya, nggak masalah sama sekali. Itu mungkin bisa menjadi nilai plus di mata reviewer gitu ya. Apalagi kalau misalnya perginya ke luar negeri gitu. Tapi pun dalam bahasa Indonesia tidak ada masalah pun gitu ya, sama aja gitu. Yang penting adalah apa yang ingin kita sampaikan, idenya itu tersampaikan. Maaf Mbak Siti, ini di perangkat saya Mbak Sitinya nge-lag. Apakah di perangkat Mbak Anggi Iya, juga di ya? saya juga betul Mbak, Oh sama. ya mungkin Mbak Siti sedang ini ya terkendala koneksi mungkin. Iya, saya sebetulnya sepakat dengan Mbak. Mungkin ya saya nanti kalau Mbak Siti kembali bisa meneruskan. Ya, Eh, Kalau metodologi tadi juga sebetulnya Mbak Siti di yang sebelumnya udah kasihin juga. Saya setuju dengan paragraf paragraf yang deduktif ya. Jadi menuliskan main idea-nya itu udah ada di depan paragraf. Karena itu tadi mengantisipasi bacanya skimming gitu. Tapi kalau di paragraf awalnya udah dapat main idea-nya itu enak. Eh, Mengenai bahasa, sama saya juga setuju bahwa sebetulnya kalau secara bahasa menuliskan dalam bahasa Indonesia, teman saya yang walaupun KLN ya lulus-lulus aja. Saya sendiri kemarin kombinasi. Kalau kontribusi kepada negerinya, saya tulis dalam bahasa Indonesia karena saya merasa itu kan personal banget saya sama negara gitu ya. Saya merasa harus menuliskan dalam bahasa Indonesia. Lalu personal statement saya juga tuliskan dalam bahasa Indonesia, tapi proposal penelitian saya tuliskan dalam bahasa Inggris. Karena pertama juga kan akan jadi fondasi saya ketika nulis proposal penelitian ke kampus. Jadi sekalian aja lah. Terus kedua, saya juga pengen menunjukkan sebetulnya itu strategi juga ke reviewer bahwa tadi yang saya cerita Mbak Irma di awal, kalau masalah substansi kayak penelitiannya mau apa, itu akan menjadi tes kita. Kita itu ini nggak sih udah melakukan research, kita itu udah mempersiapkan sebaik mungkin apa enggak. Itu sebetulnya strategi saya juga supaya reviewer yang baca ngelihat, oh ini dia serius nih mau daftar S3 di kampus luar negeri gitu. Itu strategi juga, part of strategi. Tetapi saya juga dengar dari teman-teman ada yang menuliskan dalam bahasa Indonesia lolos-lolos aja. Jadi itu artinya tidak menjadi kewajiban. Cuman silakan aja itu strategi bagi teman-teman kalau pengen kayaknya pengen dapat poin plus dan biar nanti proposal penelitian ke kampusnya gak harus dibikin dalam bahasa merubah bahasa gitu kan itu bisa juga. Dan ini memang diskusi yang sangat teknis ya, tapi memang kalau menuliskan itu ya akan menjadi juga apa ya, tes gitu. Kita selama ini suka nulis nggak? Kalau bagi teman-teman yang selama ini biasa menulis gitu, apapun lah sebetulnya nota, nota dinas juga kan itu nulis, Mbak. Tapi kalau selama ini nota dinasnya, udahlah teman aja yang nulis kita enggak, ya itu nanti akan kerasa sendiri ketika kita menuliskan esai. Atau simple, selama ini sudah suka disuruh bikin pidato nggak buat pimpinan gitu. Kalau misalnya kita dari pekerjaan-pekerjaan atau experience kita dalam menulis selama ini melakukan dengan baik, insya Allah ketika menuangkan dalam esai secara teknis itu kita sudah punya ilmunya gitu. Nah, bagi teman-teman yang selama ini atau sister kita yang selama ini ngerasa selama ini saya belum terlalu banyak ada testingnya dalam menulis latihan, latihan.
Dan karena pekerjaan kita ya ASN sebetulnya exercise menulis itu ada di sekeliling kita. Jadi gunakan kesempatan itu. Karena memang walaupun beasiswa tadi kita bilang tentang self drive, tentang mimpi, pada akhirnya itu harus dituangkan dalam penulisan. Jadi ada kemampuan-kemampuan teknis yang harus emang nggak bisa hindari harus kita miliki juga. Karena sekalian itu juga akan menunjukkan kita itu nanti pas di kampus student yang akan apa namanya bisa nggak mengikuti dunia pendidikan yang sangat kental dengan menulis, kental dengan membaca. Jadi sebenarnya jangan dipikir itu beban gitu dalam mencari beasiswa. Itu justru sebetulnya adalah beban ketika nanti di dunia akademiknya ini adalah exercise-nya. Jadi nikmati saja karena kalau mau mencari beasiswa ya dan mau sekolah lagi, salah satu bisnis utamanya adalah bisnis menulis. Jadi perhatikan kaidah-kaidah grammar, bahasa, eh, pemakaian apa pemilihan kalimat, kata, kesesuaian, coherence antar paragraf satu dan lain sebagainya itu tetap math tidak bisa dikesampingkan. Mbak Siti silakan tadi mungkin ada yang apa mau ditambahkan sebelum ke Kak ya. Sebenarnya sih sama aja sih sebenarnya udah disampaikan sama Mbak Anggi gitu ya. Jadi kaidah-kaidah itu sebenarnya sih Mbak ya, sebenarnya kita udah banyak nulis ya, latihan nulis sebenarnya. Iya, karena bikin nota dinas kan juga harus mikir ya. Benar sih kata Mbak Anggi, yang penting sih tadi itu tidak bertele-tele, dia make sense gitu kan ya, semua kaidah bahasanya baik dan benar maupun bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia gitu ya. Eh, Bagaimana strukturnya itu tergantung masing-masing orang juga setelah aku pikir-pikir gitu ya, walaupun ya memang secara umum itu tadi opening, body gitu ya, terus closing atau conclusion gitu kan ya, walaupun kalau ada temen dulu ada mungkin aku ngeliat essay temen yang dia hooknya beneran kayak gitu kan ya. Terus pas ke bawah tapi jadi loyo gitu. Jadi ada juga yang begitu, jadi kayak mempertahankan apa ya minat orang untuk membaca itu juga kan tidak gampang ya. Jadi kayak kalau misalnya hooknya udah strong gitu ya, kalau menurut aku ya, misalnya udah hooknya udah strong, main body kan agak turun nih, ya kan pas isi kita agak datar dikit gitu ya. Nah, kalau bisa tuh closingnya strong lagi gitu. Jadi kayak kalau aku mikirnya closing itu juga penting untuk memberikan impresi gitu ya. Jadi kita memberikan lasting impression gitu karena setelah dia baca atasnya gitu kan ya, terus turun lagi. Jadi kan ada flow-nya ya kalau baca ya. Jadi turun lagi terus ketika terakhir dia tuh oh CCP yang ini gitu. Jadi Mbak Anggi yang ini gitu. Ketika mereka selesai membaca skimming pun gitu ya, mereka udah tahu oh CCP yang ini gitu. Jadi kalau menurut aku itu sih, jadi flow-nya juga dijaga gitu. Misalkan kita baca lagi ya nanti ketika sudah selesai bikin esai. Gitu sih Mbak Irma. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Mbak Anggi dan Mbak Siti. Jadi memang kita harus rajin belajar menulis, mungkin membaca juga agar kita eh, banyak berlatih, banyak terlatih. Jadi memang memang saya sendiri membaca tulisan orang yang biasa nulis dan jarang nulis itu memang beda ya Mbak ya. Apalagi eh, panitia LPDP yang memang sudah sering membaca esai dari yang ngeplay gitu kan. Jadi pasti beda. Jadi mungkin apalagi untuk dari saya sendiri yang masih jauh ini saya juga memang harus belajar menulis lagi. Mungkin bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Benar kata Mbak Anggi dan Mbak Siti, menulis ND itu juga kita bagian dari latihan menulis. Apalagi itu mungkin hampir setiap hari kita lakukan. Jadi mungkin kita harus pemilihan katanya, diksinya, tepat atau tidak, enak dibaca atau tidak, ambigu atau tidak, sesuai atau tidak seperti itu ya. Baik, sebenarnya ini masih banyak yang ingin ditanyakan, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak lagi. Karena ini jujur seru sekali nih ngobrolnya, Mbak. Walaupun saya masih jauh, tapi saya, oh, sudah ada gambaran seperti ini untuk menyiapkannya. Sangat luar biasa, tapi ini waktunya sudah hampir jam 1. Jadi, Alhamdulillah ini kita sudah melewati sesi talk show dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Masya Allah seru sekali.
karena waktunya terbatas, jadi kami persilahkan Kak Anggi dan Kak Siti untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan yang pertama Kak Anggi, kami persilahkan. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Irma, Mbak Siti dan Sister Villa atas sesi ini. Tentunya ini juga buat saya bermanfaat karena eh, kalau menurut saya salah satu ini ya tantangan bagi yang proses beasiswa itu kan panjang ya Mbak ya. Kadang karena prosesnya terlalu panjang, itu tadi jangan sampai kita tuh loyo ke belakang gitu. Ini kan saya kan 2 tahun proses beasiswa sampai akhirnya berangkat. Perlu untuk terus mempertahankan spirit dan spirit itu timbul dari ngobrol-ngobrol seperti ini Mbak Irma. Jadi saya di-remind lagi dulu saya emang kenapa mau melakukan ini. Jadi makasih justru manfaat itu juga besar ada di sisi saya. Bagi Sister Villa yang mau melanjutkan pendidikan atau mencari beasiswa, kalau itu adalah mimpi Sister Villa sekalian, silakan diperjuangkan. Eh, Sebagaimana perjuangan dalam apapun ya, pasti susah senang gitu. Cuman pada akhirnya itu semua akan eh, menjadi cerita indah. Saya yakin seperti itu karena itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Untuk penulisan esai tentunya itu memang salah satu bagian yang penting. Jangan dijadikan beban. Justru ini adalah wahana untuk eh, memberi beasiswa itu mengenal kita. Karena menulis esai itu kenapa nggak cuma jadi tahap di berkasannya aja gitu ya. Karena nanti ketika interview, sebetulnya interview itu akan memvalidasi esai kita. Jadi ini memang adalah salah satu yang paling penting dari proses mencari beasiswa. Jadi secara teknik dan lain sebagainya silakan terus dipelajari dan insya Allah kalau memang niat kuat untuk mencari beasiswa, untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, kita akan menemukan jalan menuliskan esai yang baik, yang mencerminkan diri kita, yang mencerminkan mimpi kita buat negara, dan akan menjadi jalan kita untuk pendidikan yang lebih tinggi. Itu Mbak Irma, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anggi atas closing statement yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk Mbak Siti menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Irma. Sebelumnya saya juga berterima kasih gitu ya udah diundang gitu ke acara ini. Sangat inspiratif sekali. Beneran kayak aku berpikir ini adalah jadi banyak jadi nambah belajarnya gitu. Jadi banyak walaupun aku tidak sedang dalam pencarian beasiswa gitu ya, tapi belajarnya banyak banget gitu dari Mbak Irma, dari Mbak Anggi gitu ya. Mungkin someday aku mau S3 gitu ya. Nanti aku udah ada gambarannya nih dari Mbak Anggi tadi gitu ya. Dan aku juga berharap apa ya forum-forum seperti ini bisa apa ya mungkin untuk yang belum kepikiran pun kayak membangkitkan semangatnya gitu ya buat sekolah gitu ya karena tidak ada yang tidak mungkin sih kalau menurut aku gitu ya. Apapun gitu ya asal kita berusaha gitu ya dengan sungguh-sungguh jalannya akan ada aja gitu ya. Akan ada yang bantu terus gitu ya. Pasti kalau niatnya baik gitu ya jadi ada jalannya dibukakan jalannya akan ada orang yang membantu gitu jadi semoga memang apa yang kita sharing hari ini mungkin nggak sampai kelar ya gitu ya karena masih banyak lagi nih kalau kita mau ngomongin soal esai dan proses beasiswa gitu tapi semoga bisa membantu gitu ya Sister Villa dan teman-teman yang lain gitu untuk mungkin mempersiapkan atau memikirkan gitu ya apakah pengen sekolah gitu kalau pengen sekolah apa sih yang kita harus lakukan terlebih dahulu gitu ya mungkin terima kasih banyak gitu ya atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mbak Siti untuk closing statement-nya juga sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Anggi dan Mbak Siti. Baik, terima kasih banyak Mbak Anggi dan Mbak Siti untuk waktunya dan sharing-sharingnya yang telah diberikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga apa yang telah dibagikan oleh Mbak Anggi dan Mbak Siti bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Sister Villa yang aktif bertanya, berinteraksi, dan mengikuti talk show hari ini dari awal sampai akhir.
Baik, Sister Villa, seru sekali ya caring with sharing with Wish Kemenkeu hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang begitu bermanfaat dapat kita serap dan menambah wawasan kita ke depannya. Oke, Sister Villa, sepertinya yang sudah saya sampaikan di awal acara tadi, bahwa akan ada 2 hadiah e-wallet untuk peserta teraktif, 2 peserta teraktif. Baik, kami sampaikan selamat kepada yang tadi 2 bertanya, ada Mbak Fadilah Anggraini dari Bea Cukai dan Mbak Farhana Laili Rahmah. Baik, kami sampaikan selamat sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif hari ini. Kepada para pemenang bisa menghubungi panitia melalui narah hubung kami yaitu Mbak Mia Prasetyawati. Baik, akan disampaikan narah hubung di kolom chat, silahkan. Baik, Sister Villa. Selanjutnya, mohon izin mengingatkan terkait Bingo BBW. Jangan lupa untuk ikut ya, karena ini seru sekali Bingo BBW periode ini. Jadi jangan sampai terlewat ya. Jangan lupa tag IG-nya Wish Kemendikbud. Baik, Sister Villa sekalian, tibalah akhirnya kita di penghujung acara. Ingin kata dapat selalu bersama, tapi apa daya waktu memisahkan kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber serta seluruh peserta, Sister Villa semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Baik, Sister Villa, sebagai penutup kegiatan talk show hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lupa mari kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan serta pastikan diri kita kuat imun, kuat iman, dan dalam kondisi aman. Saya Irma Warhamni Febriana, beserta seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Irma, Mbak Siti, Sister Villa. Izin Mbak pamit ya. Irma, Mbak Terima Anggi. kasih Mbak Anggi, Mbak Siti. Terima kasih Sister Villa semuanya. Karina, izin pamit. Terima kasih, Kakak. Siti. Ya, seperti yang